Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naura Nur Effendi, nomor absen 26, kelas 10 akuntansi 3 dari kelompok 2. Di sini saya sebagai pewawancara. Saya Lailis Kardianti, nomor absen 4 dari kelas 10 AK 3 dari kelompok 2 sebagai narasumber. Di sini saya akan mewawancarai tentang perundungan. Apa pengertian perundungan yang Anda ketahui? Perundungan menurut saya adalah suatu tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang yang menindas secara fisik, verbal, ataupun psikologis. Ada berapa jenis peran dalam peristiwa perundungan? Terangkan satu persatu dengan bahasa sendiri. Ada 4 peran yang ada dalam perundungan. Yang pertama ada korban. Korban adalah orang yang menjadi sasaran perundungan. Yang kedua ada pelaku, adalah orang yang melakukan perundungan. Yang ketiga ada saksi, adalah orang yang menyaksikan perundungan tapi diam saja. Yang keempat ada pembela. Pembela adalah orang yang membela korban. Bagaimanakah seharusnya lingkungan merespon perundungan? Terangkan secara jelas dengan contoh konkret. Sebaiknya lingkungan merespon dengan tegas dan efektif. Dengan contoh memberi kebijakan anti perundungan dan memberikan sanksi kepada orang yang melakukan perundungan. Jika kamu berposisi sebagai korban, bagaimana langkah-langkah yang akan dilakukan agar perundungan itu berhenti? Sebaiknya yang pertama saya akan mencari pertolongan, yang kedua saya akan melindungi diri saya, yang ketiga saya akan melaporkan kepada pihak yang berwajib. Jika kamu mengalami perundungan yang mengarah kepada pelecehan seksual, bagaimana cara mengatasi hal tersebut? Yang pertama saya akan melindungi diri saya, yang kedua saya akan mencari bantuan, dan yang ketiga saya juga akan melaporkan kepada pihak yang berwajib juga. Bagaimana jika perundungan itu berpotensi melecehkan fisik dan mengancam jiwa sebagai korban? Apa yang akan dilakukan? Jika posisimu sebagai saksi, apa yang akan dilakukan? Terangkan seluruhnya secara lengkap. Jika saya menjadi korban, saya akan melindungi diri saya dan mencari bantuan. Jika saya sebagai saksi, saya akan membela korban dan melaporkannya. Peran perundungan, apa yang pernah kamu lihat dan alami? Ceritakan kejadian itu dengan menyebutkan lokasi, waktu, kronologi kejadian. Saya pernah menjadi saksi. Saya pada saat di kelas 10 AK 3 pada siang hari saya mendapati teman saya yang sedang dirundungkan oleh teman-teman saya juga. Waktu itu teman saya ini HP-nya itu disembunyikan oleh teman-teman saya dan dia itu menangis. Jika kamu sebagai pelaku perundungan, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kekeliruan perundungan yang sudah dilakukan di masa lalu? Sebutkan langkah-langkah beserta alasannya. Yang pertama saya akan mengakui kesalahan saya, yang kedua saya akan meminta maaf dan mengganti rugi bila ada kerugian, yang ketiga saya akan merubah perilaku saya menjadi yang lebih baik. Jika Anda sebagai korban, bagaimana cara mengatasi efek buruk perundungan pada diri Anda agar kesehatan fisik dan jiwa terjaga? Yang pertama saya akan meminta pertolongan, yang kedua saya akan melaporkan kejadian ini, dan yang ketiga saya akan mengatur pola stres saya agar tidak stres. Menurut pendapat Anda, adakah potensi perundungan dalam interaksi orang tua dan anak, guru dan siswa, antar teman, kakak dan adik? Menurut saya ada. Contoh bentuknya adalah secara fisik, verbal, dan psikologis. Contohnya seorang guru yang membeda-bedakan teman satu dengan teman yang lain. Apakah yang mempengaruhi potensi itu bertumbuh dan berkembang? Jelaskan satu persatu dan berikan contoh kejadian secara jelas. Menurut saya ada. Yang pertama ada faktor lingkungan yang tidak mendukung, yang kedua ada pengaruh medsos juga. Baik, terima kasih sudah bersedia saya wawancarai. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.